Selamat pagi, Shalom. Puji syukur kita panjatkan di hadapan hadirat Tuhan, karena pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama membuka Alkitab, meneliti mengenai firman Tuhan, juga dengan ulasannya. Untuk itu, sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau begitu baik mengasihi kami. Kami dibangunkan dari tidur kami pagi ini, Engkau berikan kami nafas kehidupan baru untuk memulai keaktifan kami di setiap waktu, dan juga Tuhan beri kami kesukacitaan sehingga kami pagi ini dengan penuh kebahagiaan untuk membaca firman Tuhan dan ulasannya. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati pikiran kami sehingga kami dapat mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar menghadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Bapak Ibu, kita akan membahas yang didapat dari firman Tuhan Matius 17 ayat 14 sampai 21. Percaya adalah awal sukacita sejati. Seorang yang datang kepada Tuhan Yesus karena anaknya sakit ayan sungguh mengejutkan, terutama bagi para murid. Mengapa? Karena orang itu melaporkan bahwa para murid tidak dapat menyembuhkan anaknya. Dari ayat 14 sampai 16. Kita dapat membaca bagaimana reaksi Tuhan Yesus atas laporan itu. Tuhan Yesus menjawab permohonan orang tua yang anaknya sakit ayan. Ia menyembuhkan anak itu. Para murid meminta penjelasan dari Tuhan Yesus. Mengapa mereka tidak dapat menyembuhkan anak yang sakit ayan itu?
Karena apa? Mereka kurang percaya. Mereka tidak yakin bahwa mereka pun bisa menyembuhkan anak itu. Tapi karena iman mereka tidak sebesar biji sesawi, maka mereka tidak mampu, tidak merasa bahwa mereka tidak dapat menyembuhkan. Maka dari itu mereka membawa ke Tuhan Yesus, karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus pasti dapat menyembuhkan. Untuk itu Tuhan Yesus menjawab mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Karena kita tahu bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Para murid adalah orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mengapa mereka tidak dapat menyembuhkan yang sakit? Jawabannya jelas, karena kurang percaya. Kalau mereka imannya besar dan percaya, mereka pun dapat menyembuhkan orang sakit. Percaya adalah hal yang sangat penting dalam hidup orang yang beriman. Percaya adalah sikap hati yang utuh, seperti biji sesawi, kecil namun utuh. Bagaimana kita dapat mengalami sukacita di dalam Tuhan? Ya, harus dimulai dengan percaya yang utuh kepada Tuhan. Bagaimana dapat memiliki sikap hati yang utuh untuk percaya? Harus dibangun dengan kesungguhan hubungan yang sejati dengan Tuhan. Makin mengenal Tuhan, maka kita semakin peka akan kehendak-Nya. Makin mengenal Tuhan, maka semakin kita meyakini dan percaya akan kasih serta kuasa-Nya. Mari kita bagikan sukacita kita kepada sesama dengan mengawali hari ini dalam keyakinan percaya akan kasih dan kuasa bagi kita. Bapak Ibu, untuk itulah kita semakin besar kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus selalu rajin baca firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan kita akan mendapatkan apa yang kita belum mengetahui, dan akan kita ketahui bahwa iman percaya kepada Tuhan pasti apa yang kita inginkan akan diberikan. Amin. Demikianlah pembacaan firman dan ulasannya yang terdapat dari Matius 17 ayat 14 sampai 21 pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami telah membaca firman Tuhan, sebagian dari firman Tuhan, dan juga kami telah mengerti, membaca ulasannya, bahwa kita orang percaya harus betul-betul percaya kepada Tuhan, agar supaya apa yang kita pohonkan, apa yang kita mohon kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi. Begitu juga murid-murid Tuhan Yesus harus lebih besar kepercayaannya, karena mengenai percaya itu mereka akan dapat selalu mengerti dan selalu mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat berguna bagi tubuh iman kami, dan kami dapat mengerti selalu seperti apa yang dikatakan dalam Matius tadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit bisa disembuhkan, orang yang melemah tubuh bisa dikuatkan, diberikan iman percaya yang lebih besar dan teguh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang telah kita baca tadi kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. PKU Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.